Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita renungkan dua hal dari bacaan kitab suci pada hari ini. Yang pertama berkaitan dengan sikap terhadap Allah dan atau Yesus dan sikap terhadap hukum Taurat. Dalam bacaan pertama, Rasul Paulus mengambil contoh Bapak Abraham sebagai teladan dalam hal beriman. Paulus menekankan ini untuk mengajar kepada jemaat di Roma maupun semua orang beriman pada zamannya, karena dia berhadapan dengan dua kelompok yang berasal dari Yahudi, yaitu Kristen Yahudi, yang sebagian masih mempertahankan hukum Taurat dan mereka ada yang anti terhadap Paulus. Di sisi lain, Paulus sangat gencar untuk mewartakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, dan mereka tidak perlu diyahudikan dulu, tidak perlu harus mentaati Taurat dulu, yang penting adalah iman. Maka mereka Paulus mengambil contoh teladan Abraham itu. Abraham yang dibenarkan karena iman dan bukan karena ketaatan pada hukum Taurat. Yang ditekankan oleh Paulus ini adalah iman kepada Allah. Dan dengan mengambil contoh Abraham, Paulus mau mengajarkan bahwa Abraham beriman kepada Allah dan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dia taat pada Allah karena dia mempercayakan dirinya kepada Allah. Ketika dia mendengar panggilan Allah, dia percaya suara Allah itu, sabda Allah, dan dia ikut sabda Allah. Dia taat dengan tulus hati untuk melaksanakan apa yang dikehendaki Allah yang didasarkan pada iman. Sementara orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, baik yang pada zaman Paulus maupun zaman Yesus itu, justru menekankan ketaatan pada Taurat sebagai jalan keselamatan. Untuk orang-orang Farisi, makanya Tuhan Yesus kritik itu, dia katakan, waspadalah terhadap ragi kemunafikan kaum Farisi. Karena orang-orang Farisi menekankan ketaatan pada Taurat, bahwa itulah yang lebih penting, karena dengan melaksanakan itulah jasa mereka dan Tuhan pasti akan selamat. Jadi Tuhan dikondisikan untuk taat pada kemauan orang-orang ini. Bukan mereka yang taat pada Tuhan, tapi mereka berlaku taat kepada hukum Taurat dengan keyakinan bahwa Tuhan akan selamatkan. Jadi mereka memaksa Tuhan. Di sini ada satu pertarungan iman Abraham yang membiarkan diri pasrah pada penyelenggaraan Tuhan, kerajaan Tuhan, dan dia taat. Sementara orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi ini taat pada hukum Taurat dan semua orang harus wajib seperti mereka, karena pasti Tuhan akan. Jadi Tuhan yang taat pada kemauan mereka, bukan mereka taat pada kemauan Tuhan. Karena sikap munafik ini yang dikritik oleh Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dari hal pertama ini kita belajar bagaimana menghayati ketaatan yang didasarkan pada iman akan Kristus dengan model iman Abraham. Bukan ketaatan yang munafik seperti orang-orang Farisi yang taat secara legalistik pada hukum Taurat, tetapi dengan ketaatan itu mereka memaksa Tuhan untuk menyelamatkan mereka karena mereka sudah melaksanakannya. Jadi ada pamrih di situ, bukan penyerahan diri yang total pada kebaikan belas kasih Tuhan. Dan karena itu Yesus mengkritik mereka dan meminta supaya jangan ikut pola hidup kaum Farisi yang munafik itu. Ketaatan kepada Tuhan hendaknya didasarkan pada iman yang benar, melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidup ini. Yang kedua, Tuhan Yesus katakan di dalam Injil tadi, jangan takut.
satu permintaan kepada para murid. Kamu, sahabat-sahabatku, jangan takut pada dunia, jangan takut pada mereka yang membunuh tubuh, tetapi takutilah dia yang membunuh sekaligus melemparkan orang ke dalam neraka. Takutilah Tuhan. Takuti dalam hal ini, ketakutan akan Tuhan yang benar itu dalam kitab Amsal atau kitab-kitab kebijaksanaan itu dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang yang bijaksana takut bukan berarti cemas gelisah berhadapan dengan Tuhan, tetapi takut akan Tuhan yang dimaksudkan oleh Yesus ini dalam bahasa hikmat adalah pasrah, beriman, tunduk, percaya kepada Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan, percaya pada penyelenggaraannya. Itulah ketakutan yang suci. Ketakutan yang membawa kita kepada satu sikap penyerahan diri total kepada Allah dan taat kepada Dia, bukan karena ketakutan, kecemasan, kegelisahan, tetapi satu disposisi batin yang tunduk, taat, menyerahkan hidup sepenuhnya pada Tuhan. Karena Yesus juga mengatakan pada bagian akhir itu, jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada burung-burung pipit. Rambut kepala saja tidak dihitung oleh Allah, apalagi kita sebagai manusia lebih berharga dari burung pipit. Itu berarti bahwa Tuhan memelihara kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan menghendaki yang baik untuk kita. Yang penting kita percaya kepada Dia, pasrah pada Dia, taat pada kehendaknya dan laksanakannya dengan sukacita. Inilah yang diminta oleh Tuhan Yesus pada bagian yang kedua ini, supaya kita takut akan Tuhan. Jangan takut pada dunia, jangan takut pada kemunafikan orang Farisi, jangan takut pada hal-hal yang membuat kita dijajah oleh dunia, tetapi kita takut pada Tuhan yang memerdekakan kita, takut pada Tuhan yang membenarkan kita, karena Dia sungguh mencintai kita, berbelas kasih kepada kita. Semoga dengan inspirasi sabda Tuhan ini kita menjadi murid-murid Kristus, orang-orang yang terpanggil dan diutus untuk menghadirkan tatanan Injil dengan iman yang kokoh, cinta yang berkorban, harapan yang kukuh, harapan yang kuat untuk menghayati kehidupan Injil di dalam hidup ini tanpa takut khawatir akan apapun, karena kita hanya takut pada Tuhan. Dan di dalam seluruh proses hidup kita, Tuhan akan melindungi kita.